Saya Yohana Francisca Pramudita Putri. Saya Anissa Ovianita Sari. Saya Putri Febrianti. Dan saya Ari Amanda. Selamat menyaksikan video presentasi kami dan semangat belajar. Halo semua, selanjutnya kita akan membahas mengenai standar isi. Sebelum itu, perkenalkan saya Yohana Francisca Pramudita Putri dengan NPM 1913021003. Pada pembahasan standar isi, kita akan bahas mengenai pengertiannya, ruang lingkup, tingkat kompetensi, dan peraturan kementerian. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, yaitu yang mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalamnya terdapat dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional. Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan. Di antaranya yang pertama, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. Lalu yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Lalu yang ketiga, ada 8 Standar Nasional Pendidikan, yaitu Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan. Standar isi merupakan kriteria mengenai ruang lingkup, materi, dan tingkat kompetensi peserta didik untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kemudian, untuk ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik yang harus dipenuhi atau dicapai pada suatu satuan pendidikan dalam jenjang dan jenis pendidikan tertentu, dirumuskan dalam standar isi untuk setiap mata pelajaran. Kemudian standar isi disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan nasional dalam domain sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu standar isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada standar kompetensi lulusan, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 bahwa standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup, materi, dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materinya dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. Kemudian, tingkat kompetensinya dirumuskan berdasarkan kriteria tingkat perkembangan peserta didik, kualifikasi kompetensi Indonesia, dan penguasaan kompetensi yang berjenjang. Selanjutnya, yaitu kita akan bahas tingkat kompetensi dengan tingkat perkembangan peserta didik, kualifikasi kompetensi Indonesia, dan penguasaan kompetensi yang berjenjang, yaitu perumusan ke tingkat kompetensi. Nah, selanjutnya di sini terdapat tabel dengan tingkatan kompetensi serta jenjang pendidikannya. Untuk tingkatan kompetensi sendiri ada 3, yaitu tingkatan pendidikan anak, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan jenjang pendidikannya ada 4, dengan tingkat pendidikan anak pada jenjang pendidikan TK dan sederajat. Untuk tingkat pendidikan dasar, yaitu terdapat 2 jenjang pendidikan. Yang pertama yaitu SD dan sederajat, kemudian SMP dan sederajat. Lalu untuk tingkat pendidikan menengah, yaitu jenjang pendidikannya SMA dan sederajat. Nah, kompetensi itu bersifat umum yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan kompetensi dan ruang lingkup materi yang bersifat spesifik atau menjurus untuk setiap mata pelajaran. Nah, kompetensi dan ruang lingkup materi digunakan untuk menentukan kompetensi dasar pada pengembangan kurikulum tingkat satuan dan jenjang pendidikan. Menurut Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 bahwa kompetensi inti adalah
kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik setiap tingkat kelas. Kompetensi inti ini terbagi dalam 3 ranah, yaitu yang pertama ranah sikap, pengetahuan, serta keterampilan, lalu terbagi ke dalam 4 dimensi, di mana 4 dimensi ini merupakan cakupan dari 3 ranah tersebut. Dengan ranah sikap terbagi dalam 2, yaitu spiritual dan sikap sosial, serta pengetahuan dan keterampilan. Di sini ditunjukkan mengenai tabel kompetensi inti, di mana ada kompetensi inti beserta deskripsinya. Yang pertama yaitu tentang sikap spiritual, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian ada sikap sosial, yaitu menghargai dan menghayati perilaku, diantaranya perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Selanjutnya yaitu tentang kompetensi inti pengetahuan, yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang terakhir yaitu tentang kompetensi inti keterampilan, yaitu menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkretnya, dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Nah, tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi diterapkan untuk setiap muatan sebagaimana diatur dalam pasal 77I ayat 1, pasal 77C ayat 1, dan pasal 77K ayat 2, ayat 4, dan ayat 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, yaitu tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian, tabelnya tertera sebagai berikut. Di sini yaitu ada tabel muatan matematika pada SMP dan sederajat, yaitu terdapat MTS, SMP luar biasa, serta paket B. Dan kita ketahui bahwa tingkat kompetensi intinya yaitu tingkat pendidikan dasar kelas 7 sampai dengan kelas 9 dengan ruang lingkup materinya yaitu terdapat bilangan rasional, aljabar. Pada aljabar ini masih terdapat adanya pengenalan, lalu geometri yang termasuk dengan geometri transformasi. Selanjutnya yaitu statistika dan peluang, serta himpunan, menunjukkan sikap logis, kritis, analitis, cermat, dan teliti, bertanggung jawab, responsif, dan tidak mudah menyerah dalam menyelesaikan masalah. Memiliki rasa ingin tahu, semangat belajar yang kontinu atau berkelanjutan, rasa percaya diri, dan ketertarikan pada matematika. Selanjutnya masih pada ruang lingkup materi. Sebelumnya, memiliki rasa percaya pada daya dan kegunaan matematika yang berbentuk melalui pengalaman belajar. Memiliki sikap terbuka, objektif dalam interaksi kelompok maupun aktif sehari-hari. Selanjutnya yaitu memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan matematika dengan jelas. Masih sama dengan ruang lingkup materi sebelumnya, dengan kompetensinya yaitu mengidentifikasi pola dan menggunakannya untuk menduga perumuman atau aturan umum dan memberikan prediksi. Memahami konsep bilangan rasional, dilengkapi operasi dan urutan, mengenal bentuk aljabar sederhana, termasuk bentuk linier dan kuadrat. Selanjutnya yaitu memanfaatkan interpretasi geometri fungsi kuadrat dalam menyelesaikan persamaan, memahami konsep himpunan dan operasinya, serta fungsi dan menyajikan, yaitu termasuk di dalamnya ada diagram, tabel, dan grafik. Kemudian, memahami bangun datar berdasarkan sifat-sifat atau fitur-fitur. Di antaranya yaitu banyak sisi, keteraturan, ukuran, dan transformasi yang menghubungkannya. Selanjutnya yaitu memberi estimasi penyelesaian masalah dan membandingkannya dengan hasil perhitungan.
menjelaskan dan memvisualisasikan pecahan yang ekuivalen, membandingkan, memberi interpretasi berbagai metode penyajian data, serta memahami konsep peluang empirik. Menggunakan simbol dalam pemodelan, mengidentifikasi informasi menggunakan strategi lain. Menunjukkan selanjutnya yaitu dengan ruang lingkup yang berbeda dari yang sebelumnya, dengan tingkat kompetensi intinya yaitu masih sama, tingkat pendidikan dasar kelas 7 sampai dengan kelas 9, dengan ruang lingkup materi yaitu aljabar, geometri, yang sudah termasuk dengan bangun tidak beraturan, statistika dan peluang, termasuk metode statistika sederhana. Dengan kompetensi intinya yaitu menunjukkan sikap logis, kritis, analitis, kreatif, cermat dan teliti, bertanggung jawab, responsif, dan tidak mudah menyerah dalam menyelesaikan masalah. Memiliki rasa ingin tahu, semangat belajar yang kontinu, rasa percaya diri, dan ketertarikan pada matematika. Memiliki rasa percaya pada daya dan kegunaan matematika yang berbentuk melalui pengalaman aljabar. Memiliki sikap terbuka, objektif dalam interaksi kelompok maupun aktivitas sehari-hari. Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan matematika dengan jelas. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi kecenderungan dan menyajikannya dalam aturan bilangan. Ini sudah masuk ke dalam barisan dan deret atau relasi lainnya. Kemudian memahami operasi pangkat, akar, bilangan, dan kaitannya dengan konsep urutan. Selanjutnya yaitu mengenal dan berbagai manipulasi atau transformasi aljabar, yaitu mengkuadratkan dan memfaktorkan, serta menggunakannya dalam penyelesaian masalah seperti persamaan dan pertidaksamaan. Selanjutnya yaitu menggunakan konsep diskriminan dalam mengidentifikasi eksistensi, solusi, dan interpretasi geometrisnya, serta mengelompokkan bangun datar menurut kesebangunan dan atau kekongruenan. Memberi estimasi dengan menggunakan perhitungan mental dan sifat-sifat aljabar. Visualisasi dan deskripsi, proporsi, persentase, rasio, dan laju. Kemudian ada membandingkan, memberi interpretasi berbagai metode penyajian termasuk penyajian data yang disertai statistik deskriptif, memahami konsep peluang empirik dan teoritik, serta menggunakan simbol dalam pemodelan, mengidentifikasi informasi, serta memilih strategi yang paling efektif. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pemetaan KI dan KD pada tingkat SMP MTS. Berdasarkan Permendikbud nomor 24 tahun 2016, bab 2 pasal 2, yaitu kompetensi inti pada kurikulum 2013 merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Sedangkan kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Selanjutnya yaitu tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi. Yang pertama, sikap spiritual, yang kedua, sikap sosial, yang ketiga, pengetahuan, dan yang keempat, keterampilan. Selanjutnya disajikan tabel mengenai kompetensi inti dengan deskripsi kompetensinya, yaitu sikap spiritual. Sikap spiritual yang dimaksud yaitu menghargai, menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, sikap sosial. Sikap sosial ini menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Yang ketiga yaitu kompetensi pengetahuan. Ini memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik, sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
Yang keempat yaitu keterampilan. Ini menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran sebagaimana tersantum pada standar isi dengan memperhatikan hal-hal berikut. Hal pertama yang harus diperhatikan yaitu urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan atau tingkat kesulitan materi tidak harus sesuai dengan urutan yang ada di standar isi. Yang kedua, keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Dan yang ketiga, hal yang harus diperhatikan yaitu keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Selanjutnya akan dibahas mengenai penjabaran KI dan KD pada matematika kelas 7 SMP MTS. Kompetensi inti yang akan dibahas yaitu mengenai pengetahuan dan keterampilan. Kompetensi inti pengetahuan ini memahami pengetahuan secara faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahu siswa tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Untuk kompetensi inti keterampilannya, siswa akan mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret seperti menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstraknya seperti menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Selanjutnya akan dibahas mengenai pemetaan KD pada siswa SMP kelas 7. Pada matematika SMP, kajian materi yang akan dibahas itu ada 4. Yang pertama bilangan, yang kedua aljabar, yang ketiga geometri dan pengukuran, dan yang keempat statistika dan peluang. Pada materi yang pertama, ada 2 topik yang akan dibahas. Yang pertama yaitu bilangan bulat dan pecahan, dan yang kedua operasi dan sifat-sifat. Topik pertama pada materi bilangan yaitu bilangan bulat dan pecahan. Di sini siswa harus bisa menentukan urutan pada bilangan bulat, positif dan negatif, serta pecahan biasa, campuran, desimal, dan juga persen. Untuk topik materi yang kedua yaitu operasi dan sifat-sifat, di sini siswa akan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan sifat operasi. Kemudian siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Selanjutnya, siswa dapat menentukan representasi bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan berpangkat negatif. Materi yang kedua yaitu aljabar. Pada materi aljabar ada beberapa topik materi. Yang pertama himpunan, bentuk aljabar, yang ketiga persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, dan yang keempat perbandingan, yang kelima aritmetika sosial. Pada topik yang pertama yaitu himpunan, di sini siswa dapat mengetahui mana yang merupakan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual, dan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan himpunan-himpunan tersebut. Topik yang kedua yaitu bentuk aljabar. Di sini siswa dapat menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar. Topik yang ketiga yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Di sini siswa dapat menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan dapat menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel tersebut. Topik yang selanjutnya yaitu perbandingan. Pada topik perbandingan, siswa harus dapat menjelaskan rasio 2 besaran dengan satuannya sama dan yang berbeda. Juga dapat membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel, data, grafik, dan persamaan. Topik materi pada aljabar yang selanjutnya yaitu aritmetika sosial. Pada aritmetika sosial ini, siswa dapat mengenal
dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmetika sosial, seperti penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Juga kemudian siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmetika sosial tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu geometri dan pengukuran. Pada geometri dan pengukuran ada dua topik bahasan yang akan dibahas. Yang pertama, garis dan sudut, dan yang kedua, bangun datar. Pada garis dan sudut, siswa dapat menganalisis hubungan antara sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Untuk bangun datar, siswa dapat mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi empat, juga segitiga. Pokok materi yang selanjutnya yaitu statistika dan peluang. Pada statistika dan peluang, topik materi yang akan dibahas yaitu penyajian data, di mana siswa dapat menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan juga diagram lingkaran. Untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kelas 8 SMP atau MTS, kompetensi inti pengetahuan memahami dan menerapkan pengetahuan seperti faktual, konseptual, dan prosedural. Berdasarkan rasa ingin tahu tentang teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Untuk kompetensi inti pada keterampilan, siswa dapat mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan juga dalam ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Sama seperti pada kelas 7, kajian materi yang akan dibahas itu ada 4 pokok bahasan. Yang pertama bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran, serta statistika dan peluang. Pada bilangan, ada satu topik yang akan dibahas yaitu pola bilangan. Pada pola bilangan, siswa dapat membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Untuk materi aljabar, ada beberapa topik pembahasan seperti koordinat kartesius, relasi dan fungsi, persamaan garis lurus, dan juga sistem persamaan linear dua variabel. Pada topik pertama materi aljabar itu koordinat kartesius, di sini siswa dapat menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Untuk topik relasi dan fungsi, di sini siswa dapat menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, seperti kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan juga persamaan. Untuk topik yang selanjutnya yaitu persamaan garis lurus, di sini siswa dapat menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Topik yang selanjutnya yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Di sini siswa dapat menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Kajian materi yang selanjutnya yaitu geometri dan pengukuran. Pada materi geometri dan pengukuran ada 3 topik materi. Yang pertama, teorema Pitagoras, di mana pada teorema Pitagoras siswa dapat menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan juga triple Pitagoras. Topik yang kedua yaitu tentang lingkaran. Pada lingkaran, siswa dapat menjelaskan apa itu sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, luas jaring lingkaran, serta hubungannya. Juga dapat menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran dan cara melukis. Topik yang selanjutnya yaitu bangun ruang sisi datar. Pada topik ini, siswa dapat membedakan dan menentukan luas, permukaan, dan volume bangun ruang sisi datar seperti kubus, balok, prisma, dan juga limas. Materi yang selanjutnya yaitu statistika dan peluang. Pada statistika dan peluang ada 2 topik bahasan. Yang pertama yaitu statistika, di mana siswa dapat menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi.
Untuk topik peluang, siswa dapat menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. Selanjutnya, kompetensi inti dan kompetensi dasar matematika kelas 9 SMP atau MTS. Tidak jauh berbeda dari sebelumnya pada materi kelas 7 dan kelas 8. Pada kompetensi inti pengetahuan dan kompetensi keterampilan pada kelas 9 itu memahami dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Untuk keterampilannya, siswa dapat mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan juga ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Untuk pemetaan KD pada kelas 9, ada 3 pokok bahasan materi. Yang pertama, bilangan, aljabar, dan juga geometri dan pengukuran. Pada materi bilangan, topik yang akan dibahas yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar, di mana siswa dapat menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar, serta mengetahui sifat-sifatnya. Pada materi aljabar, topik bahasan yang akan dibahas yang pertama yaitu persamaan kuadrat, di mana siswa dapat menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Topik yang kedua yaitu fungsi kuadrat, di mana siswa dapat menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan juga grafik. Topik yang selanjutnya yaitu fungsi kuadrat dengan menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Untuk materi yang ketiga yaitu geometri dan pengukuran. Pada geometri dan pengukuran ada beberapa topik bahasan. Yang pertama yaitu transformasi, di mana siswa dapat menjelaskan transformasi geometri seperti refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Topik yang selanjutnya yaitu kesebangunan dan kekongruenan, di mana siswa dapat menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Topik yang selanjutnya yaitu bangun ruang sisi lengkung. Pada kelas 8 yang pada geometri dan pengukuran yang dibahas itu bangun ruang sisi datar. Sedangkan pada kelas 9 yang akan dibahas itu bangun ruang sisi lengkung, di mana siswa dapat membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi lengkung seperti tabung, kerucut, dan juga bola. Juga dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung tersebut. Baik, selanjutnya dengan saya kita akan membahas tentang pengembangan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Nah, di sini kita punya pengertian yaitu indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, indikator kita rumuskan dengan kata kerja operasional yang bisa diukur dan dibuat instrumen penilaiannya. Dalam merumuskan indikator, perlu diperhatikan karakteristik SKKD melalui telaah kata kerja operasional yang digunakan. Nah, karakteristik SKKD kita misalkan kita gunakan KD 3.12, yaitu yang berbunyi menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajian, yaitu tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Nah, ini merupakan KD mata pelajaran matematika SMP, yaitu penyajian data pada kelas 7. Nah, di sini karakteristik KD 3.12 adalah menganalisis. Nah, jadi kita harus menguraikan kata kerja operasional dari menganalisis. Nah, kata kerja operasional dari menganalisis itu diantaranya adalah menelaah, mengaitkan, menguraikan, dan membandingkan. Jadi kita dapat menyusun indikator pencapaian kompetensinya sebagai berikut. Misalkan siswa mampu menelaah, kemudian siswa mampu mengaitkan, siswa mampu menguraikan, dan siswa mampu membandingkan. Nah, mungkin seperti itulah secara kasarnya pengertian dari indikator pencapaian kompetensi. Nah, kita lanjutkan. Karena IPK tidak tersedia dalam standar isi,
maka pendidik atau seorang guru perlu menyusun sendiri IPK tersebut. Nah, untuk menyusun IPK perlu memperhatikan beberapa hal, di antara lain yang pertama, secara spesifik dapat dijadikan ukuran mengetahui ketercapaian hasil belajar. Nah, untuk itu perlu dalam IPK harus memenuhi beberapa kriteria. Nah, yang pertama itu harus sesuai tingkat perkembangan berpikir siswa. Nah, kemudian berkaitan dengan KI atau KD, kemudian memperhatikan aspek manfaat dalam kehidupan sehari-hari atau life skill, kemudian harus dapat menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik secara utuh berdasarkan kognitif, afektif, dan psikomotorik, kemudian memperhatikan sumber-sumber belajar yang relevan, kemudian memperhatikan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, kemudian dapat diukur atau dikuantitatifkan, kemudian menggunakan kata kerja operasional. Selanjutnya ada yang kedua, kita harus perlu memberikan tingkat perilaku berpikir yang menjadi tuntutan KD. Nah, bila yang diminta adalah tingkat berpikir kompetensi menganalisis, maka IPK juga harus menunjukkan minimal pada tingkat berpikir yang sama, yaitu kompetensi analisis seperti menganalisis, menyeleksi, mengedit, menyimpulkan, dan lain-lain, atau pada tingkat berpikir lebih tinggi, yaitu menyintesis atau evaluasi, sehingga cerminan ketercapaian KD dapat terpenuhi. Nah, seperti yang telah dicontohkan pada awal tadi, misalkan pada KD tersebut tingkat berpikirnya adalah mengingat, maka kita harus merumuskan kata kerja operasionalnya yang berhubungan atau beruang lingkup dengan mengingat. Contohnya itu ada menemukan, mengingat kembali, membaca, menyebutkan, dan lain sebagainya. Berarti IPK atau indikatornya dapat kita kembangkan seperti siswa harus mampu menemukan, kemudian siswa mampu mengingat kembali, kemudian siswa mampu membaca, dan kemudian siswa mampu menyebutkan atau siswa mampu melafalkan. Nah, contohnya seperti itu. Ataupun misalkan dalam karakteristik tingkat berpikir kompetensinya siswa harus memahami. Maka untuk kata kerja operasional untuk pengembangan indikatornya itu harus memenuhi ruang lingkup memahami, yaitu berpikir memahami, yaitu ada kata kerja operasional seperti menjelaskan, menafsirkan, memperhatikan, dan memberikan contoh. Jadi pengembangan indikatornya adalah seperti berikut, seperti siswa mampu menjelaskan, siswa mampu menafsirkan, siswa mampu memperkirakan, kemudian siswa mampu memberikan contoh, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjutkan. Fungsi indikator tersebut adalah sebagai berikut. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mengembangkan pencapaian kompetensi dasar. Nah, IPK berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Nah, pengembangan materi pembelajaran harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. IPK yang dirumuskan secara cermat dapat memberikan arah pengembangan materi pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan siswa, sekolah, serta lingkungan. Selanjutnya adalah sebagai pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Nah, pengembangan desain pembelajaran hendaklah sesuai IPK yang dikembangkan, karena IPK dapat memberikan gambaran kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai kompetensi. Nah, IPK yang menuntut kompetensi dominan pada aspek prosedural menunjukkan agar kegiatan pembelajaran dilakukan tidak dengan strategi ekspositori, melainkan lebih tepat dengan strategi discovery inquiry. Nah, selanjutnya adalah sebagai pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Nah, bahan ajar perlu dikembangkan oleh guru guna menunjukkan pencapaian kompetensi siswa. Memilih bahan ajar yang efektif harus sesuai tuntutan IPK sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetensi secara maksimal. Nah, selanjutnya yang terakhir itu sebagai pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Nah, indikator menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil belajar. Kemudian rancangan penilaian memberikan acuan dalam menunjukkan bentuk dan jenis penilaian, serta pengembangan indikator penilaian. Nah, itulah beberapa fungsi dari indikator atau IPK yang telah disampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Baiklah, selanjutnya saya Anissa Olvianitasari dengan NPM 1913021017 akan melanjutkan pembahasan mengenai mekanisme pengembangan indikator. Mekanisme pengembangan indikator ini terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama, menganalisis tingkat kompetensi dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal ini diperlukan untuk memenuhi tuntutan minimal kompetensi yang dijadikan standar secara nasional. Tingkat kompetensi dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu ada tingkat pengetahuan, ada tingkat proses, dan juga tingkat penerapan. Tingkat kompetensi ini dapat kita lihat melalui kata kerja operasional yang digunakan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Contohnya, untuk kata operasional pada tingkat pengetahuan, itu ada mendeskripsikan, menyebutkan kembali, melengkapi, dan lain-lain. Kemudian, untuk contoh kata kerja operasional yang digunakan pada tingkat proses, yaitu ada mengelompokkan, membandingkan, mengkategorikan, dan lain-lain. Kemudian untuk contoh kata operasional pada tingkat penerapan, yaitu ada menggeneralisasi, memprediksi, dan lain-lain. Sehingga pada analisis ini, pendidik seharusnya mampu mengklasifikasikan tingkat kompetensi agar sesuai dengan apa yang diminta dari standar kompetensi dan juga kompetensi dasar. Selanjutnya yang kedua ada menganalisis mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah. Pengembangan indikator mempertimbangkan karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah karena indikator menjadi acuan dalam penilaian. Setiap kelompok mata pelajaran, kondisi intelijensi peserta didik, juga target pencapaian dari setiap sekolah itu berbeda. Sehingga perbedaan inilah yang menjadi pertimbangan penting dalam mengembangkan indikator. Contohnya untuk karakteristik mata pelajaran bahasa yang terdiri dari aspek mendengar, membaca, berbicara, dan menulis tentu akan sangat berbeda dengan mata pelajaran matematika yang dominan pada aspek analisis logis. Dengan demikian, seorang guru harus melakukan kajian secara mendalam mengenai karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan juga sekolah sebagai acuan dalam mengembangkan indikator. Sehingga dari keberagaman perbedaan itu, indikator selayaknya mampu mengakomodir keberagaman tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada menganalisis kebutuhan dan potensi. Penyelenggaraan pendidikan seharusnya dapat melayani kebutuhan peserta didik, lingkungan, serta mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Hal ini salah satunya bisa dilakukan agar peserta didik mendapatkan pendidikan sesuai dengan potensi dan kecepatan belajarnya, termasuk juga pada tingkat potensi yang diraihnya. Selain itu, indikator juga harus dikembangkan guna mendorong peningkatan mutu sekolah di masa yang akan datang. Yang keempat ada merumuskan indikator. Pada perumusan indikator ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu setiap KD dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi 3 indikator. Yang kedua, keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Indikator harus mencapai tingkat kompetensi minimal KD dan dapat dikembangkan melebihi kompetensi minimal tersebut sesuai dengan potensi dan kebutuhan dari peserta didik. Yang ketiga, indikator yang dikembangkan harus menggambarkan hierarki kompetensi. Keempat, rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup 2 aspek, yaitu tingkat kompetensi dan juga materi pembelajaran. Yang kelima, indikator harus dapat mengakomodir karakteristik mata pelajaran sehingga dapat menggunakan kata kerja operasional yang sesuai. Yang keenam, rumusan indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator penilaian yang mencakup ranah kognitif, ranah afektif, dan juga ranah psikomotorik. Selanjutnya ada kata kerja operasional berdasarkan taksonomi Bloom revisi. Yang pertama itu ada pada ranah kognitif, terdapat 6 bagian yaitu dari C1 sampai C6. Untuk yang pertama ada mengingat atau remember, kedua ada memahami atau understand, yang ketiga mengaplikasikan atau apply, yang keempat menganalisis atau analyze, yang kelima mengevaluasi atau evaluate, yang keenam ada mencipta atau create. Selanjutnya untuk contoh kata kerja operasional berdasarkan taksonomi Bloom pada ranah kognitif itu di sini sudah dijelaskan di tabel. Ada banyak sekali. Yang pertama ada untuk mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan juga mencipta.
Selanjutnya, kata kerja operasional berdasarkan taksonomi Bloom pada ranah afektif. Yang pertama itu ada menerima, merespon, menghargai, mengorganisasikan, dan juga karakter penurut nilai. Nah, di sini juga ada contoh dari kata kerja operasional yang ada pada ranah afektif. Seperti memilih, pada kompetensi menerima, lalu merespon, menghargai, mengorganisasikan, dan juga sampai ke karakteristik menurut nilai sudah ada dalam tabel dan masih banyak sekali yang lainnya. Selanjutnya untuk kata kerja operasional pada ranah psikomotorik, yang pertama ada menirukan, yang kedua memanipulasi, yang ketiga presisi, yang keempat artikulasi, dan yang kelima naturalisasi. Selanjutnya, di sini terdapat juga contoh dari kata kerja operasional pada kompetensi yang terdapat pada ranah psikomotorik. Selanjutnya, yaitu mengembangkan indikator penilaian yang merupakan langkah kelima dari mekanisme pengembangan indikator. Indikator penilaian ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari indikator atau yang biasa disebut dengan indikator pencapaian kompetensi. Indikator penilaian menggunakan kata kerja lebih terukur dibandingkan dengan indikator atau IPK. Rumusan indikator penilaian memiliki batasan-batasan tertentu sehingga dapat dikembangkan menjadi instrumen penilaian dalam bentuk soal, lembar pengamatan, atau penilaian hasil karya atau juga produk yang juga termasuk dalam penilaian diri. Selanjutnya, indikator penilaian memiliki 4 manfaat. Yang pertama yaitu guru dalam mengembangkan kisi-kisi penilaian yang dilakukan melalui tes, seperti tes tertulis, untuk ulangan harian, untuk ulangan tengah semester, dan juga untuk ulangan akhir semester, tes praktik, dan atau untuk tes perbuatan maupun non-tes. Yang kedua, peserta didik dalam mempersiapkan diri mengikuti penilaian tes maupun non-tes, sehingga siswa dapat melakukan self-assessment untuk mengukur kemampuan dirinya sendiri sebelum mengikuti penilaian sesungguhnya. Yang ketiga, yaitu pimpinan sekolah lebih mudah dalam memantau dan mengevaluasi keterlaksanaan pembelajaran dan penilaian di kelas. Yang keempat, orang tua dan juga masyarakat dalam upaya mendorong pencapaian kompetensi siswa akan lebih mudah dilaksanakan dan juga lebih maksimal. Selanjutnya, kami akan menampilkan tabel pengembangan indikator pada topik materi statistika yang ada pada kelas 8 SMP atau MTS. Indikator topik statistika kelas 8 SMP atau MTS yaitu kompetensi dasarnya ada kompetensi dasar 3.10 dan 4.10. Dengan kompetensi dasar 3.10 yaitu menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Selanjutnya, untuk indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang telah kami rumuskan, yaitu ada 4 untuk kompetensi dasar 3.10. Yang pertama, 3.10.1 yaitu menjelaskan contoh penyajian data dari berbagai sumber media, seperti koran, internet, majalah, atau televisi. Yang kedua, 3.10.2 menemukan konsep ukuran pemusatan data untuk menentukan rata-rata atau mean, median, dan juga modus. Yang ketiga, 3.10.3 menemukan konsep ukuran penyebaran data untuk menentukan jangkauan, kuartil, dan jangkauan antar kuartil pada suatu data. Yang keempat, 3.10.4 menjelaskan cara mengambil keputusan dan membuat prediksi berdasarkan analisis data. Lalu, kami juga merumuskan indikator pencapaian kompetensi pada kompetensi dasar 4.10, yaitu ada 3. Yang pertama, pada 4.10.1 menyajikan data tentang ukuran pemusatan dan penyebaran data serta mengambil kesimpulan dan keputusan. Yang kedua, pada 4.10.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pemusatan data untuk mengambil kesimpulan dan membuat kesimpulan. Yang kedua, pada poin 4.10.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pemusatan data. Yang kedua, pada 4.10.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pemusatan data untuk mengambil kesimpulan dan juga membuat keputusan.
Yang ketiga, pada 4.10.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyebaran data dalam diagram untuk mengambil keputusan dan juga membuat prediksi. Kesimpulan, standar isi merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Sedangkan kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Dalam merumuskan indikator, perlu diperhatikan karakteristik dari standar kompetensi dan kompetensi dasar melalui telaah kata kerja operasional yang digunakan.